Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan membuat judul penelitian, di mana saya akan menjelaskan membuat judul penelitian dari berbagai macam penelitian, mulai dari penelitian tindakan kelas, eksperimen, korelasi, lalu R&D. Nah, karena judul-judul ini banyak digunakan oleh mahasiswa untuk membuat penelitian dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat membuat video pembelajaran untuk penelitian ini. Kita mulai langsung. Judul penelitian. Ini ada judul pendidikan. Pertama, pengaruh pembelajaran di luar ruangan outdoor learning terhadap hasil belajar IPA kelas 2 SD di mana? Ini judul pertama, contohnya. Lalu ada judul kedua, pengaruh media visual menggunakan aplikasi Lektora Inspire terhadap hasil belajar terhadap peserta didik siswa kelas 11 di SMA sekian. Ini judul penelitian tentang pendidikan, di mana nanti judul ini akan saya bedah dan bisa diubah menjadi beberapa judul penelitian dengan variabel yang sama. Lalu ini judul untuk pendidikan, ada pengaruh kuat arus listrik pengelasan terhadap kekuatan dan struktur mikro laswam dengan elektroda E7016. Ada satu lagi, pengaruh pasir gunung terhadap kualitas dan fluiditas hasil pengecoran logam paduan alsi. Nah, ini adalah contoh dari judul penelitian baik pendidikan maupun non-pendidikan. Langsung saja kita slide selanjutnya. Judul pendidikan, tadi yang pertama eksperimen, pengaruh pembelajaran di luar ruangan terhadap hasil belajar IPA kelas 2 SD. Nah, perlu diingat ada kata kunci yang harus dipenuhi untuk judul penelitian eksperimen. Pertama, ada di depannya ada kata pengaruh, lalu variabel pertama terhadap, lalu variabel kedua. Ini bisa diposisikan terbalik. Artinya variabel kedua ini bisa dijadikan pertama. Misalkan pengaruh hasil belajar IPA kelas 2 SD terhadap pembelajaran di luar ruangan. Tapi lebih banyak variabel bebasnya itu di awal gitu. Jadi ada variabel terikat, ini variabel terikat, ini variabel bebas kalau dalam pendidikan. Jadi ada variabel bebas, ini variabel terikat. Variabel terikat itu hasil belajar, kemampuan, dan lain-lain. Ini judul tentang eksperimen. Masih kita menggunakan judul yang sama. Kita rubah ke judul korelasi atau hubungan. Nah, ada kata kuncinya hubungan dan terhadap juga. Jadi judulnya hubungan pembelajaran di luar ruangan terhadap hasil belajar IPA kelas 2 SD. SD sekian. Gitu. Atau SD di kecamatan mana atau di wilayah mana. Biasanya kalau korelasi ini kaitannya dengan wilayah, sama eksperimen juga kaitannya dengan wilayah. Karena di metode dua hal ini ada uji terbatas, ada uji kelompok kecil, ada uji kelompok besar. Nah, ada kelompok kecil dan kelompok besarnya ini biasanya dipengaruhi oleh jumlah siswa. Nah, biasanya ada persyaratan untuk kedua
penelitian ini. Kalau di eksperimen persyaratannya, kalau tidak salah saya baca atau saya ingat, itu 10% untuk sampel penelitian. Jadi untuk sampel penelitian misalkan siswanya ada 1000 orang, lalu yang diambil sampelnya 100. Nah, sebelum diambil 100 ini untuk metode buat penelitian 100 orang ini. Nah, 100 orang ini nanti diambil lagi sekitar 10 orang untuk jadi sampel awal. Jadi untuk sampel awal dites dan lain-lain untuk menguji homogenitas dan validitas dan reliabilitasnya. Sama di korelasi pun seperti itu. Harus ada uji validitas, reliabilitas, dan homogenitasnya agar hasil penelitian nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya orang yang terlibat dalam penelitian pun peserta penelitiannya homogen, artinya kemampuannya sama semua. Oke, nah ini atau korelasi bisa seperti ini. Hubungan hasil belajar IPA terhadap pembelajaran di luar ruangan atau outdoor learning. Jadi, nah intinya dari korelasi ini mencari hubungan antara variabel A dan variabel B. Terdapatkah hubungan antara variabel ini dan variabel ini? Apa hubungannya? Saling mengikatkah? Saling dan lain-lainnya. Nah, ini untuk korelasi. Lalu kita rubah menjadi penelitian tindakan. Ini masih menggunakan judul yang sama, judul pokok ini. Meningkatkan hasil belajar kita jadikan variabel pertama, variabel terikatnya. Lalu meningkatkan hasil belajar kelas 2 SD di mana kata kuncinya untuk penelitian tingkatan kelas itu meningkatkan atau peningkatan hasil belajar IPA kelas 2 SD apa? Lalu kata kunci keduanya melalui atau menggunakan. Misalkan menggunakan pembelajaran di luar ruangan. Kalau misalkan menggunakan pendekatan di luar ruangan. Kalau misalkan menggunakan kegiatan variabel bebasnya melalui kegiatan pembelajaran di luar ruangan. Artinya harus jelas gitu. Jadi seperti itu. Lalu R&D, masih pakai menggunakan variabel yang sama, variabel terikat dan variabel bebasnya. Pengembangan model pembelajaran di luar ruangan pada mata pelajaran IPA di kelas 2 sekolah dasar. Nah, nanti yang dikembangkan adalah model pembelajaran di luar ruangan untuk anak kelas 2. Itu seperti apa? Nah, ini adalah judul penelitian untuk pendidikan. Nah, jadi ada kata kunci yang harus kalian pahami agar kalian tidak salah dengan metode yang kalian gunakan nantinya. Jadi kalau misalkan judulnya pengaruh, jangan menggunakan metode penelitian di bab 3-nya itu penelitian tinggalkan. Nanti akan menjadi masalah di dosen pembimbing kalian. Jadi kalau misalkan kalian mengajukan judul ke dosen pembimbing, misalkan pengaruh pembelajaran di luar ruangan outdoor learning terhadap hasil belajar IPA itu ditolak, kalian bisa merubah salah satu variabel atau kalian bisa rubah menjadi penelitian yang lain, korelasi atau penelitian tindakan kelas atau R&D. Jadi jangan langsung putus asa terus langsung bingung, jangan. Kalian bisa lakukan itu. Jadi atau misalkan hasil belajar IPA ini udah terlalu banyak. Nah, kalian cari variabel lainnya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan, di video ini saya sudah menjelaskan bagaimana sebelum membuat judul. Artinya kalian harus melakukan apa saja di sana. Jadi kalian punya data
Selain hasil belajar IPA tuh apa aja, apalagi sih datanya yang kalian punya gitu. Jadi kalau misalkan penelitian tentang pembelajaran di luar ruangan tuh udah banyak, ganti yang lain. Nah, kalian bisa ganti di variabel ini aja. Ini bisa tetap. Karena ini variabel terikatnya nih. Variabel terikat, hasil belajar, hasil belajar, hasil belajar, hasil belajar. Ini variabel terikat. Nah, ini variabel bebas di luar ruangan. Nah, ini yang bisa dirubah menggunakan metode apa? Gitu. Kalau misalkan variabel terikatnya dirubah, dari hasil observasi kalian mendapatkan poin apa saja. Ini seperti itu. Jadi misalkan hasil belajar IPA yang rendah, matematika yang rendah. Nah, misalkan ya udah, kalau misalkan matematikanya ini udah terhadap hasil belajar matematika yang rendah. Nah, untuk penelitian tindakan kelas, biasanya ini sudah merujuk langsung ke materi. Ini kan penelitian tindakan ya. Kalau penelitian tindakan kelas, meningkatkan hasil belajar IPA kelas 2 SD tentang apa? Agar kalian fokus di sana. Jadi tentang apa? Kelas 2 SD tentang apa? Hasil belajar IPA tentang apa di kelas 2 SD misalkan. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kalian harus ingat hal-hal tersebut. Terus kalian juga jangan pesimis setelah bimbingan judul terus langsung ditolak atau suruh ganti. Kalian jangan bingung. Cukup kalian mainkan posisi tempat variabel bebas dan variabel terikat dan mainkan kata kunci agar menjadi sebuah penelitian yang baru. Oke, ini untuk judul penelitian pendidikan. Ya, ada satu lagi, pengembangan media pembelajaran di luar ruangan untuk mata pelajaran IPA di kelas 2 sekolah dasar. Jadi bisa menggunakan pada atau untuk. Ya, untuknya ini bisa juga siswa. Untuk siswa kelas 2 SD sekolah dasar di mana? Dia itu. Kita lanjut ke judul penelitian non-pendidikan. Judul eksperimen yang saya ambil contohnya, pengaruh penggunaan pasir gunung terhadap kualitas fluiditas hasil pengecoran logam paduan alsi. Nah, untuk judul penelitian korelasi kita rubah. Tetap tadi sama seperti yang di awal di pendidikan. Judulnya ada kata kunci yang harus kalian pahami. Untuk korelasi, kata kuncinya hubungan penggunaan pasir gunung terhadap kualitas fluiditas hasil pengecoran logam paduan alsi. Nah, ini untuk judul korelasi. Bisa juga seperti ini. Hubungan kualitas dan fluiditas hasil pengecoran logam paduan alsi terhadap penggunaan pasir gunung. Jadi dirubah. Bisa seperti itu. Lalu penelitian tindakan meningkatkan kualitas dan fluiditas hasil pengecoran logam paduan alsi menggunakan pasir gunung atau melalui penggunaan pasir gunung misalkan. Jadi kalian bisa mainkan kata-kata ini. Lalu R&D, pengembangan media tambahan berbasis pasir gunung untuk meningkatkan misalkan kualitas dan fluiditas hasil pengecoran logam paduan alsi. Intinya seperti itu. Gitu. Jadi di setiap penelitian itu ada kata kuncinya. Kalau di eksperimen itu pengaruh, korelasi itu hubungan, penelitian tindakan itu meningkatkan, R&D itu pengembangan. Nah, penelitian tindakan ini ada meningkatkan, ada peningkatan. Tinggal dipilih kata-katanya. Ya, sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya agar
saya lebih semangat untuk membuat video pembelajaran dan pengetahuan-pengetahuan tambahan untuk kalian. Oke, untuk tambahan, tolong komentar apa saja yang sekiranya kalian ingin minta dibahas di channel saya, nanti akan saya bahas. Saya akan coba buatkan video penjelasannya. Kalau memang nanti sempat menggunakan animasi, saya menggunakan animasi. Jadi di komen kalian komen saja, Kak tolong bahas ini dong, Pak tolong bahas ini dong. Nanti saya akan usahakan bahas. Ya, oke, saya akhiri. Sampai di sini, sampai bertemu di video selanjutnya. Dukung terus channel ini. Sampai bertemu dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.